Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya dan belajarnya tetap semangat. Pada hari ini kita masih belajar tema 4, subtema 1, pertemuan yang kedua ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi mengenai ruas garis dan keseimbangan ya. Nah, sebelum belajar mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Nah, anak-anak, materi yang pertama akan dibahas itu mengenai ruas garis pada bangun datar ya. Jadi simak baik-baik materi yang akan Ibu Guru sampaikan. Kemudian coba sekarang buka buku tema kalian halaman 10. Nah, coba kalian perhatikan alat kebersihan di bawah ini ya. Alat kebersihan itu namanya apa saja anak-anak? Nah, alat kebersihan itu adalah keset dan serbet ya. Nah, keset dan serbet itu anak-anak berbentuk bangun datar. Kira-kira kalian tahu tidak apa sih bangun datar itu? Nah, dilihat ya penjelasannya. Bangun datar yaitu sebuah bangun yang rata, yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal, dan dibatasi oleh garis-garis lurus dan lengkung ya. Nah, kemudian ya, di sini Ibu Guru mempunyai beberapa contoh bangun datar ya. Di antaranya ada yang berbentuk lingkaran. Ya, di sini kan contohnya itu ada seperti jam ya. Ada uang, kemudian ada CD juga ya, masih banyak anak-anak. Benda yang berbentuk lingkaran ya, tetapi harus bangun datar ya. Jadi bangun datar itu permukaannya itu rata ya, tidak memiliki isi juga. Nah, itu contoh bangun datar ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya itu ada benda yang berbentuk persegi panjang ya, bisa kalian lihat sendiri. Contohnya itu ada buku tulis, ada papan tulis, ada jendela ya. Kemudian ada juga yang berbentuk persegi itu contohnya seperti ubin ya atau lantai. Nah, kemudian bentuk yang selanjutnya ada benda yang berbentuk segitiga. Nah, benda yang berbentuk segitiga ini memiliki berapa ruas garis kira-kira ya. Nah, contohnya ini saja nih yang bawah. Nah, ada 1 ya, ini ruas garis. Ruas garis itu sisinya anak-anak. Ini 1, 2, ada 3. Nah, jadi benda yang berbentuk segitiga ini memiliki berapa ruas garis? 4 ruas garis ya. Nah, itu barusan hanya sebagian contoh dari bangun datar saja ya. Bangun datar itu banyak anak-anak. Ada bangun datar yang berbentuk layang-layang ya. Nah, nanti bisa kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian ya, kita lihat nih ya, masih di gambar yang tadi. Tadi kan bangun datar itu mempunyai ruas-ruas garis ya. Ruas garis itu masih ingat? Ruas garis itu adalah sisi ya. Nah, coba kita lihat gambar yang keset 1 ini ya. Kira-kira ada berapa banyak ya ruas garisnya? Nah, dan keset ini memiliki bentuk seperti apa? Memiliki bentuk seperti persegi panjang ya. Kita hitung sama-sama banyak ruas garisnya. Nah, bagian sebelah sini ada 1 ya. Kemudian ini 2. Nah, ini yang ketiga dan ini yang keempat. Nah, ini ya ruas garisnya itu adalah sisi anak-anak ya. Sisi-sisinya 1, 2, 3, 4 ya. Itu ruas garisnya.
Jadi keset ini memiliki 4 ruas garis ya. Kemudian gambar yang satunya lagi ada lap ya, ada lap serbet. Nah, lap serbet ini berbentuk persegi ya. Ada berapa ruas garis kira-kira atau ada berapa sisi? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, dan 4. Ternyata ya, persegi juga atau lap serbet juga memiliki 4 ruas garis ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Anak-anak, kalau sudah paham, coba kalian kerjakan tugasnya yang ada di halaman 11 ya. Kalian menunjukkan ruas-ruas garis pada bangun datar berikut. Caranya sama ya, seperti yang Bu Guru contohkan barusan ya. Misalnya ini nih gambar yang pertama. Ada berapa ruas garis? 1, 2, kemudian bawahnya ada 3 ya. Dan ada 4. Tulis di sini di bawahnya 4 ruas atau di sininya 4 ruas garis ya. Mau di bawahnya boleh. Jadi sama ya, dikasih garis-garis pinggirnya ya. Nah, kemudian yang kedua ada di halaman 27 ya. Nah, misalnya kalau tidak muat, kalian boleh digambarkan di buku, boleh ya, dituliskan di buku. Mau di buku paket juga boleh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang gerak keseimbangan statis ya, yang akan kita bahas. Nah, gerak keseimbangan itu anak-anak dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada keseimbangan statis ya. Nah, gerak keseimbangan statis itu adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam ya. Kemudian yang kedua, keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis itu adalah gerak keseimbangan tubuh dalam posisi bergerak ya. Kalau statis itu tadi dalam posisi diam, kalau keseimbangan dinamis dalam posisi bergerak. Nah, itu pembagian gerak keseimbangan ya. Tetapi hari ini Ibu Guru akan membahas mengenai gerak keseimbangan statis ya. Nah, di sini ada contoh gerakan olahraga. Nanti kalian lakukan di rumah dan videokan, kemudian kirim kepada Ibu Guru ya. Jadi simak baik-baik videonya. Anak-anak, barusan adalah contoh gerakan keseimbangan statis ya. Jadi kalian tugas yang kedua itu kegiatan olahraga ya. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan olahraga, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Boleh menggunakan baju olahraga ya. Dan untuk setiap gerakannya, kalian menghitung dari 1 sampai 8. Nah, mungkin untuk tugas hari ini cukup sampai di sini saja ya. Nah, jadi tugas yang pertama yang tadi adalah matematika yang ada di halaman 11 dan 27. Kemudian yang kedua adalah mengikuti gerakan olahraga ya. Untuk kegiatan olahraga direkam ya seperti biasa, kemudian dikirimkan. Nah, mungkin untuk pembelajaran cukup sampai di sini ya. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi berbaring. Keseimbangan statis posisi berdiri antara lain berjinjit, sikap tubuh menyerupai huruf T, mengangkat satu kaki lurus ke depan, dan sikap pesawat terbang. Yang pertama, gerak berjinjit sambil bertolak pinggang. Berikut ini adalah contoh gerak berjinjit sambil bertolak pinggang. Cara melakukan gerak berjinjit sambil bertolak pinggang yaitu pandangan lurus ke depan, kedua tangan di pinggang, dan kaki jinjit.
satu kaki lurus ke depan. Berikut ini adalah contoh gerak mengangkat satu kaki lurus ke depan. Cara melakukan gerak mengangkat satu kaki lurus ke depan yaitu pandangan lurus ke depan, kedua tangan di pinggang, kemudian angkat salah satu kaki lurus ke depan, sedangkan kaki tumpuan tetap lurus. Selanjutnya berdiri menyerupai huruf T. Berikut ini adalah contoh gerak berdiri menyerupai huruf T. Cara melakukan gerak berdiri menyerupai huruf T yaitu pandangan lurus ke depan, kedua tangan direntangkan, badan tegak, dan kedua kaki jinjing. Selanjutnya sikap kapal terbang. Berikut ini adalah contoh sikap kapal terbang. Cara melakukan sikap kapal terbang yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian salah satu kaki ditarik ke belakang, tangan direntangkan ke samping, pandangan lurus ke depan, dan kaki tumpu tetap lurus. Selanjutnya, keseimbangan statis posisi duduk. Keseimbangan statis posisi duduk antara lain duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Berikut ini adalah contoh duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Berikut ini adalah contoh duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Selanjutnya, sikap lilin. Cara melakukan sikap lilin yaitu gerakan diawali dengan tidur terlentang, kedua tangan di samping badan. Selanjutnya, angkat kedua kaki lurus ke atas dan tahan beberapa saat semampunya. Kemudian turunkan kedua kaki ke posisi semula. Selamat belajar anak-anak, semangat juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.